yang terambil di dalam Filipi pasalnya yang ketiga. Filipi pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-8. Nanti akan disambung juga dengan Filipi pasal yang pertama ayat ke-21. Yang pertama Filipi pasal 3 ayat 8, dan yang kedua Filipi pasal pertama ayat ke-21. Masih di dalam terjemahan Indonesia Modern Bible. Saudara boleh siapkan catatan saudara. Saudara boleh siapkan pena untuk mencatat khotbah kita malam hari ini. Sungguh dahsyat dan luar biasa. Nanti rekan saya Pastor Michelle yang akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua dan membacakannya bagi kita semua. Haleluya. Filipi pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-8. Filipi 3 ayatnya yang ke-8. Bahkan tanpa ragu aku menganggap semuanya sebagai kerugian karena pengenalan yang mendalam akan Kristus Yesus Tuhan kita, yang oleh karenanya aku telah kehilangan segala sesuatu dan menganggapnya sampah supaya aku mendapatkan Kristus. Bahkan tanpa ragu aku menganggap semuanya sebagai kerugian karena pengenalan yang mendalam akan Kristus Yesus Tuhan kita, yang oleh karenanya aku telah kehilangan segala sesuatu dan menganggapnya sampah supaya aku mendapatkan Kristus. Sekarang kita masuk ke dalam Filipi pasal yang pertama ayatnya yang ke-21. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21 dikatakan demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, teman-teman Facebook dan teman-teman Instagram, pada hari ini saudara dan saya harus bisa, mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus bisa, harus mau menjadikan Tuhan Yesus Kristus yang utama dan yang terutama dalam kehidupan kita. Kita harus menjadikan Yesus segalanya dalam kehidupan kita. Oh mulianya hadiratmu. Saudara dan saya harus mau menjadikan pribadi Yesus segalanya dalam kehidupan kita. Nah saudaraku terkasih dalam Tuhan, menjadikan Yesus sebagai segalanya di dalam kehidupan kita merupakan sebuah keharusan. Sama-sama katakan dengan saya harus menjadikan Yesus segalanya. Semuanya, teman-teman Facebook, teman-teman Instagram, mari sama-sama katakan statement ini. Saya harus menjadikan Yesus segalanya dalam kehidupan saya. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Karena memang Yesus harus menjadi yang terutama dalam kehidupan kita di segala aspek. Yesus harus menjadi yang utama dan yang terutama dalam kehidupan saudara dan saya. Siapapun kita, apapun profesi kita, apapun latar belakang kita, kita harus menjadikan Yesus Kristus yang utama dan yang terutama di dalam kehidupan kita. Dalam segala aspek, Yesus harus yang utama. Dan setelah kita menjadikan Yesus yang utama dan yang terutama, maka yang kedua, kita mulai memprioritaskan keluarga. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ketika kita sudah memprioritaskan yang utama dan yang terutama adalah pribadi Yesus, pribadi Kristus, selanjutnya yang harus kita prioritaskan setelah Yesus adalah rumah tangga dan keluarga kita. Suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, keluarga besar kita. Setelah Yesus yang utama, urutan yang kedua adalah rumah tangga dan keluarga. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, kita harus memprioritaskan keluarga. Dan yang ketiga yang Tuhan ajarkan kepada saya untuk saya bagikan kepada saudara, yang harus menjadi prioritas kita adalah pekerjaan, bisnis, dagang, usaha kita.
Karena melalui pekerjaan bisnis dagang dan usaha kita dapat menafkahi anak istri kita, kita dapat menafkahi keluarga kita, dan kita juga bisa memberkati pekerjaan pelayanan Tuhan. Jadi saudara, jangan dibalik-balik. Kerjaan nomor 1, Yesus nomor 1.000.000. Salah. Harus Yesus yang utama. Yang kedua, keluarga dan rumah tangga kita. Jangan dibalik, keluarga segalanya, rumah tangga segalanya, Yesus nomor 1.000.000. Mengerikan sekali saudara. Yang pertama harus Yesus yang terutama. Yang kedua harus keluarga dan rumah tangga kita. Kita harus urus anak-anak kita. Kita harus urus orang tua kita. Setelah itu jangan lupa kita punya tanggung jawab dalam pekerjaan dan juga bisnis dan usaha kita. Amin Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Dan setelah pekerjaan, nomor yang selanjutnya, nomor yang keempat adalah studi sekolah kita. Karena studi sekolah kita juga merupakan pemberian yang datang dari Tuhan Yesus, yang harus kita pertanggungjawabkan, yang harus kita bisa jalankan, kita emban sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, saudaraku terkasih dalam Tuhan, mungkin ada di antara saudara tidak setuju dengan hal ini, tetapi saya diajar oleh Roh Kudus bahwa yang terakhir, barulah kita memfokuskan diri kita kepada pelayanan gereja Tuhan dan juga pelayanan antar sesama. Karena saya melihat di akhir zaman ini, hari-hari ini, banyak orang salah kaprah. Mereka mengutamakan pelayanan, mereka mengutamakan pelayanan gereja, mereka mengutamakan pelayanan sesama, tetapi mereka melupakan keluarganya. Mereka melayani tetapi lupa melayani istrinya. Mereka terlalu sibuk di gereja sehingga lupa sama suami dan anak-anaknya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, melayani Tuhan di gereja Tuhan itu adalah pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang luar biasa, kepercayaan dari Tuhan yang sangat penuh dengan anugerah. Tetapi jangan dibalik-balik. Banyak orang cinta pelayanan sampai rumah tangganya hancur berantakan. Banyak orang cinta pelayanan sampai anak-anaknya jatuh ke dalam narkoba, jatuh dalam seks bebas. Harusnya kita sebagai pelayan Tuhan harusnya sudah menyelesaikan seluruh tanggung jawabnya. Yang pertama, hubungan intim dengan Tuhan, karena Dia adalah segalanya. Yang kedua, mengurus dan bertanggung jawab terhadap istri dan suami dan keluarga dan rumah tangga. Yang ketiga, pekerjaan kita nggak boleh lalai. Jangan berdalih karena pelayanan nomor 1, pelayanan nomor 1. Nggak bisa saudara. Jangan sampai gara-gara pelayanan pekerjaan kita terbengkalai. Kita buat malu nama Tuhan. Kita buat malu, kita mencoreng-coreng pelayanan. Kita mencoret-coret nama Tuhan atas dasar nama pelayanan. Oleh karena itu, kalau segala sesuatunya sudah beres, sama Tuhan sudah beres, sama keluarga sudah beres, sama pekerjaan sudah beres, sama sekolah kita sudah beres, kita baru melayani Tuhan di gereja Tuhan, melayani sesama. Banyak anak-anak muda cinta Tuhan, puji Tuhan, cinta pelayanan, puji Tuhan. Tetapi saya minta maaf, kuliahnya berantakan, studi sekolahnya berantakan, tidak lulus kuliah, tidak naik kelas. Saudara, ini namanya buat malu nama Tuhan. Ini bikin malu nama Tuhan. Harusnya melalui pelayanan kita mempermuliakan nama Tuhan, bukan justru sebaliknya. Studi sekolah kita hancur, rumah tangga kita berantakan, pekerjaan kita terbengkalai hanya karena pelayanan. Sehingga pada akhirnya Yesus namanya tercoret-coret karena kita. Jadi ingat urutan-urutannya saudara. Yang pertama, Yesus harus segalanya. Yang kedua, rumah tangga dan keluarga harus kita urus. Yang ketiga, kita harus bertanggung jawab dengan pekerjaan, bisnis, dagang, usaha kita. Yang keempat, studi sekolah kita harus kita selesaikan. Dan yang kelima, yang terakhir, saya yakin dan percaya Roh Kudus akan menyertai kita. Ketika keempat-empat ini sudah benar kita jalankan, maka yang kelima, pelayanan kita juga akan mempermuliakan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin saudara. Dan saudaraku terkasih dalam Tuhan, selain kita menjadikan Yesus yang utama,
dan segalanya dalam kehidupan kita. Kita juga harus bisa mengingat bahwa jika kita ada sampai hari ini, jika hidup kita bisa ada sampai hari ini, itu hanya karena Tuhan Yesus. Saudara ada sampai hari ini bersama dengan saya, itu karena anugerah Tuhan Yesus. Rumah tangga kita ada sampai hari ini, itu karena anugerah Yesus. Pekerjaan kita ada sampai hari ini, itu karena anugerah Tuhan Yesus. Bisnis kita ada sampai hari ini, itu karena Tuhan Yesus. Kita bisa sehat, kita bisa tidak tertular oleh virus COVID-19, itu karena Tuhan Yesus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, selain kita menjadikan Yesus yang utama dan terutama, dan yang kedua, kita harus sadar kita hidup karena anugerah Yesus. Amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sama-sama katakan dengan saya hidup karena anugerah Yesus. Semuanya sama-sama katakan dengan saya hidup karena anugerah Yesus. Amin. Saudara dan saya hidup karena anugerah. Bisa makan, masih bisa bernafas, masih bisa melihat hari ini, masih bisa beribadah, masih sehat, tidak sakit-sakitan. Itu karena anugerah Yesus. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kudus, bukan karena kita suci, bukan karena kita hamba Tuhan, tetapi karena saudara dan saya ada di dalam anugerah Yesus. Amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dan selain kita mengingat kita hidup karena anugerah Yesus, kita juga harus bisa menyadari bahwa kita adalah produk anugerah Tuhan. Saudara dan saya adalah produk kasih karunia Tuhan. Karena kasih Yesus kita diselamatkan. Karena cinta Yesus kita dilindungi dari COVID-19. Karena kemurahan Tuhan, toko kita bisa rame, dagangan kita bisa rame, usaha kita bisa rame, anak-anak kita pintar, anak-anak kita berprestasi. Semua itu karena produk kasih karunia Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Nah, saya ingin masuk ke dalam inti khotbah saya. Mungkin ada di antara saudara bertanya dan berkata kepada saya, Pastor, Pak Pendeta, Pak Gembala, mengapa kita harus menjadikan Yesus segalanya di dalam kehidupan kita? Mengapa harus Yesus yang terutama dalam kehidupan saya? Mengapa harus Yesus yang utama dalam karir saya? Mengapa Yesus yang terutama dalam keluarga saya? Mengapa harus Yesus yang menjadi yang paling utama di dalam bisnis saya? Ini alasan mendasar. Saya kasih 4 alasan mendasar mengapa kita pada akhirnya menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai segalanya dalam kehidupan iman orang percaya. Yang pertama, mari kita lihat di dalam Yohanes pasal pertama ayatnya yang ke-14. Yohanes pasal yang pertama ayatnya yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan berdiam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia dan berdiam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Mengapa saudara dan saya harus menjadikan Yesus segalanya di dalam kehidupan kita? Yang pertama, Tuhan kasih alasannya karena Yesus yang adalah Tuhan telah rela atau mau menjadi manusia bagi hidup saudara dan saya. Alasan yang pertama, mengapa kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan segala-galanya dalam kehidupan kita, karena Dia sudah mau menjadi sama seperti kita manusia. Tahukah saudara resiko yang Yesus ambil sampai hari ini? Ketuhanan Yesus tertolak oleh karena keputusannya pribadi untuk menjadi manusia. Masa Tuhan jadi manusia? Betul gak Bapak Ibu? Agama-agama lain di luar kekristenan, kepercayaan-kepercayaan lain di luar kekristenan menolak ketuhanan Yesus karena Yesus bukan Tuhan, Dia manusia.
Tetapi firman Tuhan berkata apa? Karena Yesus telah rela mau menjadi manusia sama seperti kita. Dia ambil resiko yang terberat. Dia ambil resiko yang paling luar biasa. Sampai hari ini seluruh dunia menolak ketuhanan Yesus. Kenapa? Karena Yesus manusia. Yesus bukan Tuhan. Bahkan banyak orang Kristen berkata Yesus just a messenger, hanya pengirim berita Tuhan, pengirim berita keselamatan surga, tetapi dia bukan Tuhan. Ini resiko yang Yesus ambil. Saudara bayangkan ya, minggu depan saya akan bicara tentang resiko yang Yesus telah ambil bagi manusia. Ada 6-7 resiko. Salah satu resiko yang terbesar yang Yesus ambil adalah Dia mau menjadi sama seperti manusia. Dia mau merasakan yang namanya sakit. Dia mau merasakan yang namanya pengkhianatan. Dia ingin merasakan yang namanya kelaparan, kehausan. Yesus di atas kayu salib berkata, "Aku haus." Halo? Yesus mengalami badai di danau bersama dengan murid-muridnya. Yesus dicobai di padang pencobaan. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Tujuannya agar saudara dan saya tidak lagi melakukan hal yang sama. Tetapi semuanya sudah ditanggung oleh Yesus melalui pelayanannya, melalui dirinya yang telah sama menjadi manusia. Ini resiko saudara. Bagaimana saudara bisa bayangkan? Bagaimana saudara bayangkan bersama dengan saya? Coba bayangkan ya. Bagaimana Yesus berkata ini kepada malaikat-malaikat di sorga. Lord, Tuhan, apa kamu yakin mau jadi manusia? Tahu gak resikonya? Pasti kamu tertolak. Kok Tuhan jadi manusia? Ini alasan untuk kita menjadikan Yesus segalanya dalam kehidupan kita. Yesus mau menjadi manusia. Dia juga pernah sedih, merasakan kesedihan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus mau menjadi sama seperti manusia, agar manusia dapat menjadi manusia seutuhnya kembali. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak seutuhnya menjadi manusia. Kelakuan manusia berubah menjadi kelakuan binatang. Manusia yang tadinya tidak kenal bunuh-membunuh menjadi pembunuh. Amin saudara. Tetapi Yesus Kristus mau menjadi manusia agar saudara dan saya dapat menjadi manusia Tuhan, manusia ilahi, manusia yang memiliki karakter bahkan wibawa Kristus kembali. Dan yang kedua saudaraku terkasih dalam Tuhan, oh mulianya hadirat-Mu. Mengapa kita harus menjadikan Yesus segalanya dalam kehidupan kita? Kita lihat Lukas pasal 5 ayat 32. Lukas 5 ayatnya ke-32, Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa supaya bertobat. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa supaya bertobat. Alasan saudara dan saya menjadikan Yesus segalanya adalah karena Yesus yang adalah Tuhan telah rela atau mau mencari hidup saudara dan saya dan mengubah status saudara dan saya, supaya iblis tidak bisa mengintimidasi kita lagi. Tahu gak saudara, kalau hidup kita, kalau status hidup kita tidak diubahkan oleh Yesus Kristus,
di pikiran saudara dan saya setiap hari akan diintimidasi oleh iblis, akan diintimidasi oleh setan. Kamu bekas pelacur, kamu bekas pembunuh, kamu tidak layak, kamu tukang onani, kamu tukang pukul istri, kamu suka selingkuhin istri, kamu sudah selingkuhi suamimu, anak-anakmu udah kamu buang, kamu aborsi 4 kali, kamu mencuri uang pelayanan, kamu meniduri anak rohanimu, engkau sudah melacurkan dirimu kepada pendetamu sendiri, engkau gembala sudah mengambil uang jemaat, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Oleh karenanya Yesus mau mengubah status saudara dan saya, supaya pikiran kita tidak diintimidasi dengan masa lalu. Kita diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Amin, Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Supaya kita tidak dihakimi. Alasan kita menjadikan Yesus segalanya karena Dia mencari hidup kita, dan Dia mentransformasikan hidup dan status kita. Ingat ya, orang yang ada di dalam Yesus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa itu? Hidup yang baru, anugerah yang baru diberikan oleh Yesus bagi kehidupan saudara dan saya. Sama-sama katakan dengan saya adalah ciptaan yang baru. Semua sama-sama katakan dengan saya adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang lama sudah berlalu. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, coba kita lihat Matius pasal ke-20. Matius pasalnya yang ke-20, ayat ke-28. Sama seperti Anak Manusia datang tidak untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan hidupnya sebagai tebusan ganti banyak orang. Sama seperti Anak Manusia datang tidak untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan hidupnya sebagai tebusan ganti banyak orang. Alasan yang ketiga kenapa kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan segala-galanya dalam kehidupan kita, karena Yesus yang adalah Tuhan telah rela atau mau melayani hidup kita. Saudara harus menjadikan Yesus segalanya, karena Dia terlebih dahulu sudah melayani kita. Bayangin saudara ya, saya bacakan buat saudara ini semua catatan khotbah saya. Ketika saudara dan saya sakit, Yesus yang sembuhkan loh. Amin. Ketika saudara dan saya sakit, Yesus yang sembuhkan. Ketika saudara dan saya lapar, Yesus yang akan memberi makan. Ketika saudara dan saya kekurangan dalam segala hal, kekurangan uang, kekurangan tempat tinggal, kekurangan apalagi, Yesus yang akan mencukupkan. Ketika saudara dalam kelemahan, Yesus yang memberikan kekuatan. Ketika saudara sedang sedih, Yesus yang menghibur. Amin. Ketika saudara dikhianati banyak orang, dikhianati, ditusuk dari belakang sama orang di sekitar kita, ditinggalin waktu mau nikah tetapi ditinggalin terus kita sedih, Yesus yang menjadi penghibur, Yesus yang tetap setia untuk mendampingi hidup kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, minta maaf. Mungkin suami kita bisa meninggalkan kita, mungkin istri kita meninggalkan kita, mungkin orang tua kita mengabaikan kita, anak-anak, mungkin anak-anak sering melupakan orang tua, mungkin saya sebagai pendeta suka lupa dengan jemaat, mungkin jemaat sebagai jemaat lupa akan gerejanya, akan pendetanya, akan gembalanya. Tetapi sadarilah saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus datang untuk melayani. Semua orang boleh lupa, tetapi Yesus tidak pernah lupa. Semua orang boleh meninggalkan hidup kita, tetapi Yesus tidak akan meninggalkan hidup kita. Semua orang boleh mengkhianati hidup kita, Yesus tidak akan mengkhianati hidup kita. Dia akan setia berjalan bersama dengan kita. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Minta nada F.
Saudara, saya selalu diajarin Tuhan. Minta naikin. Ketika kamu seorang diri, kamu jangan merasa sendiri. Karena aku sudah berfirman, aku menyertai engkau hingga kesudahan zaman. Tutup matamu, angkat suaramu, bilang begini sama Tuhan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranku, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Saudara terus nyanyi sama Tuhan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. He knows our names. Amin, saudara. Orang boleh ninggalin kita, orang boleh nyakitin kita, orang boleh lupa sama kita, tetapi ketahuilah Yesusmu dan Yesusku tidak akan meninggalkan kita, tidak akan melupakan kita, tidak akan mengabaikan kita, tidak akan menelantarkan hidup kita, tetapi Dia akan mengambil tugas dan tanggung jawabnya sebagai Tuhan yang setia menyertai kita, memberkati kita, melindungi kita, serta menghibur kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Yesus segalanya. Yesus segalanya. Ini alasan kita yang ketiga, mengapa harus menjadikan Yesus segalanya. Karena Dia udah melayani kita terlebih dahulu. Waktu kita sakit, waktu kita lemah, waktu kita gak punya uang buat makan, waktu kita, ingat gak, waktu pertama kita merantau di Jakarta, waktu kita merantau di Makassar, waktu kita merantau di negeri orang, kita gak punya siapa-siapa, kita tidak kenal siapa-siapa, tetapi Bapamu yang di sorga melalui pribadi Yesus mengenal anak-anaknya. Dia tidak akan meninggalkan kita, tidak akan melupakan kita, tetapi sebaliknya Dia ambil tugas tanggung jawab sebagai Tuhan pemelihara kehidupan manusia satu-satunya. Dia pelihara kita, Dia berkati kita, Dia sertai kita, Dia layani kita. Bisnis kita yang gagal, Dia layani bisnis kita, Dia pulihkan lagi bisnis kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari ini Tuhan mengasihi kita semua. Hari ini saya yakin banyak yang sudah disembuhkan Tuhan. Bahkan ada beberapa saudara yang manifestasi di rumah. Bahkan ada di antara saudara yang berbahasa roh, berbahasa lidah, berbahasa roh sendiri, berbahasa lidah di rumah. Karena urapan Tuhan luar biasa. Tuhan melayani kita malam hari ini. Ya, sampai saya nggak menaikkan doa kesembuhan. Tetapi Tuhan sendiri yang menjamah saudara. Saudara, jangan gini. Jangan punya pikiran Tuhan tuh jauh di sorga, kita di mana? Jangan. Yesus ada di hati kita. In Christ, kita ada di dalam Kristus, Kristus di dalam kita. Makanya kalau doa taruh tangan kanan saja di dada. Taruh aja. Tuhan, Engkau tuh Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Engkau gak pernah pandang rupa kami. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari.
temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berhati bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Jangan gini ya. Saya tuh kalau doa kesembuhan, saudara, saya kalau doa mujizat, saya nggak bertele-tele. Tuhan yang berkuasa, yang bertahta di sorga, pemilik jagat raya, yang gegap gempita, semarak dengan puji-puja. Tolonglah kami anak-anakmu yang hina dina celaka, cacing-cacing tanah yang pantas masuk neraka. Sembuhkanlah aku. Nggak gitu, saudara. Tuhan sudah melayani kita. Kita cukup berdoa. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Dalam nama Yesus, seluruh sakitku, seluruh asmaku, seluruh bengekku, seluruh demamku sembuh dalam nama Yesus. Udah, karena Yesus terlebih dahulu sudah melayani kita. Tuhan, aku berdoa, aku pegang kandunganku, Engkau berfirman, beranak cuculah, maka aku yakin kandunganku akan ada anaknya. Bahkan bukan hanya anaknya, nanti anakku punya anak, berarti aku punya cucu. Dalam nama Yesus, aku percaya pasti terjadi. Karena ini ketetapan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nggak usah basa-basi, saudara, nggak usah ribet. Tuhan, sekalipun aku nggak punya dasar untuk berharap untuk gereja baruku, aku percaya Engkau dasar atas gereja kami. Dalam nama Yesus, amin. Saya doa begitu, saudara. Saudara harus bisa menjadikan Yesus yang utama dan terutama. Amin. Karena Yesus sudah melayani kita terlebih dahulu. Yang terakhir, saudara, lihat Filipi pasal kedua ayat 8. Ketika berada dalam rupa manusia, dia merendahkan diri dan menjadi taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ketika berada dalam rupa manusia, dia merendahkan diri dan menjadi taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Yang keempat, mengapa kita harus menjadikan Yesus segalanya dalam kehidupan kita? Karena Yesus telah rela mati bagi kita. Saudara, Yesus memberikan bukti bahwa dia udah mati bagi saudara dan saya. Kita yang berdosa, kita yang berzina, kita yang selingkuh, kita yang homo, kitanya yang lesbian, kitanya yang biseksual, kitanya yang onani, kitanya yang nonton film porno, kitanya yang sering kasar, mukulin istri, mukulin suami, kitanya yang selingkuh, kitanya yang bercerai, ya, kita yang menghajar anak-anak kita sampai meninggal, bukan hanya sampai luka dan berdarah, kita yang memutuskan hubungan dengan orang di sekitar kita. Tahu nggak, saudara, yang nanggung dosa kita sampai mati itu Yesus. Kita yang asik selingkuh sama sekretaris, pacaran, chatting, pencet yang gak penting-penting. Saudara, meeting, mijit yang gak penting-penting, sampai bunting gitu loh, saudara, sekretaris kita. Tuhan bilang begini, I die for your sin, it is finished at the cross. Aku udah mati buat dosamu, aku udah mati buat pelanggaranmu, bukan hanya pelanggaranmu yang kemarin, sekarang dan selama-lamanya. It is finished. Semuanya sudah selesai. Bukankah itu anugerah, saudara? Bukankah itu kasih karunia yang dapat mendorong kita dan berkata,
Kaulah segalanya di dalam hidupku. Amin saudara. Semuanya akan menjadi bagian kita. Yesus segalanya. Dia udah mati buat kita. Tapi Pak saya homo Pak, dia udah mati buat kehomoan kita. Tapi Pak saya lesbian, dia udah mati buat dosa lesbian kita. Tapi Pak saya udah bercerai Pak, firman Tuhan berkata orang yang bercerai hidup di bawah kutuk. Yesus sudah terkutuk atas perceraianmu. Amin saudara. Terserah ini mau dibantah sama banyak pendeta, tapi saya percaya firman Tuhan. Dia sudah mati atas kutuk perceraian kita. Tapi Pak saya udah aborsi Pak, tapi saya udah main dukun Pak, tapi saya udah pergi ke orang pintar paranormal. Yesus sudah mati. Yesus sudah mati. Nah, Yesus mau saudara dan saya menjadikan dia segalanya. Amin saudara. Jadikan Yesus segalanya. Teman-teman Instagram, teman-teman Facebook, teman-teman YouTube, semua yang menyaksikan khotbah saya, jadikan Yesus segalanya. Saudara tidak akan menyesal menjadikan Yesus segalanya. Saya 16 tahun mau jalan 17 tahun ikut Yesus, tidak dikhianati satu kali pun, tidak ditinggalkan satu kali pun, tidak dibiarkan kelaparan satu kali pun. Hari ini saya punya rumah, walaupun masih bukan rumah sendiri, tapi saya tidur dengan nyaman. Ada banyak di luar sana orang gak bisa tidur dengan nyaman. Hujan kehujanan, panas kepanasan, dingin kedinginan, tapi aku enggak. Aku ingat pertama kali aku masuk rumah, aku gak punya apa-apa, tapi sekarang rumah setengah udah kayak gudang. Saya pikir-pikir dari mana nih ya saya bisa beli. Itulah Yesua. Dia Jehovah Jireh. Dia menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Bahkan apa yang gak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan beri. Amin. Coba deh saudara lihat rumah saudara semuanya, kayak kapal pecah, kayak gudang. Tarik 2 tahun yang lalu, saudara, itu ada gak tuh barang di rumah? Gak ada. Kok bisa ada? Itulah Yesus. Aneh tapi nyata. Amin saudara. Mari malam hari ini kita jadikan Yesus segalanya. Amin. Jadikan dia segalanya. Jadikan dia sumber pengharapan kehidupan kita. Andalkan Yesus. Praise the Lord. Kita punya teman pengacara yang luar biasa dan terkenal. Praise the Lord. Kita dikelilingi banyak jenderal bintang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Haleluya. Tetapi singkirkan dulu itu semua. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin saudara. Tuhan, bentuklah hati ini. Meskipun ada pengacara hebat, bodyguard top, uang yang berlimpah, jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Saya punya harta banyak, saya punya kekayaan banyak, tapi saya tidak mau andalkan itu semua. Yang pertama saya mau andalkan Yesus, supaya ketika saya mengandalkan Yesus, saya akan menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Senangkan Yesus. Bagaimana cara menyenangkan Yesus? Jadikan Yesus segalanya. Dalam segala perkara, meskipun kita orang kaya, meskipun kita banyak harta, meskipun kita punya kekayaan, jangan itu dijadikan sandaran. Tetapi Tuhan, aku percaya anakku bisa sekolah, aku mengandalkan Engkau Tuhan. Meskipun aku kaya, bisa membiayai, tapi aku mengandalkan Engkau. Amin. Karena banyak orang kaya, anak orang miliarder kaya, tapi gak pinter, gak lulus tuh sekolahnya, gak lulus tuh ujian skripsinya. Susah kan saudara untuk kasih dalam Tuhan?
Tapi coba, udah kaya ngandelin Tuhan. Wah, itu keren banget. Saudara akan melihat anak cucu orang benar akan diberkati. Andalkanlah Yesus. Andalkanlah Yesus.